Rata-rata memang renovasi rumah, baik satu lantai dijadikan rumah dua lantai maupun renovasi pengembangan rumah dua lantai ya, itu dengan alasan utama yaitu kebutuhan ruang yang bertambah sahabat PU. Seiring anak-anak sudah mulai besar ya kan, seiring ada keluarga yang sering kumpul, mungkin ada tambahan keluarga baru ya, sehingga sisa lahan yang ada di lokasi proyek itu dimaksimalkan supaya dapat luas bangunan yang memenuhi kebutuhan ruang yang diperlukan. Halo sahabat PU, kembali di channel Nugroho PU. Saya sedang berada di lokasi proyek renovasi rumah dua lantai di Tangerang Selatan, sahabat PU. Nah, di depan ini adalah tangga dari lantai 1 menuju ke lantai 2. Tangga existing ya, tangga yang sebelumnya memang sudah ada sebelum kami datang ke tempat ini. Tangganya berbentuk letter U dengan bordes kipas. Naik dan sampailah di lantai 2, sahabat PU. Sahabat PU, di depan ini adalah pasangan keramik existing dari rumah ini. Kemudian bagian yang saya pijak tadi ya, ini sahabat PU adalah lantai dak baru ya. Sebelumnya ini berupa void ya di bagian belakang rumah, kemudian direnovasi untuk menambah luas bangunan sahabat PU. Nah, progres di lantai 2-nya sudah pada tahap ini. Untuk strukturnya sudah selesai 100%, bahkan kami pun sudah mulai ke pekerjaan finishing berupa pekerjaan plesteran, acian dan juga kelistrikan sahabat PU. Jadi semua yang ada di depan ini atau di bawah saya ini merupakan dak baru. Nah, nanti di sini ini jadi kamar mandi sahabat PU. Ya, di area ini nanti jadi kamar mandi ya. Kemudian ini bukaan untuk boven, untuk penghawaan kamar mandi sahabat PU. Kemudian di proyek ini untuk dindingnya menggunakan spesifikasi bata merah. Ya, kemudian diplester, diaci dan tentu nanti akan dilakukan pengecatan. Kemudian untuk daknya berupa dak konvensional yang dicor dengan material beton side mix sahabat PU. Pun kami masih menyisakan bukaan berupa void ya. Ini menghubungkan antara lantai 1 dengan lantai 2 penghawaannya ya sahabat PU ya. Dan juga sirkulasi udara sahabat PU. Dan berhubung luas lantainya atau luas rumahnya ditambah, maka di sini jadi dapat satu kamar lagi nih sahabat PU nih. Ya, satu kamar dengan bukaan pintu jendela atau disingkat PJ. Pintu gendong ya, pintu yang menggendong jendela. Ini yang lagi dibikin ini sahabat PU. Maka openingannya seperti ini bentuknya ya. Nanti untuk pintu di sini ya, kemudian nanti menggendong jendela di sampingnya. Ya. Judulnya pintu gendong. Satu daun pintu bukaannya swing dan satu daun jendela di sampingnya. Nah, kalau yang ada di atas ini yang dinamakan dengan balok latte atau balok lintel sahabat PU ya. Dia yang menyangga pasangan dinding bata di atasnya ini. Ya, kami buat dengan struktur praktis ya. Bahkan sebenarnya pakai dua lonjor besi itu pun sudah cukup sahabat PU.
Kemudian di sisi dinding sebagian juga kami sudah melakukan pekerjaan plesteran, sahabat PU. Nah, ini bahkan dindingnya sudah kami plester semuanya. Dulunya dindingnya nggak di sini ya. Dulunya dindingnya berupa ini. Bentar. Ini dia nih. Ini ya sahabat PU ya. Ini dulu dinding existing nih. Nah, di sini nih. Oke, nah itu dinding existing. Kemudian kami bongkar, kita geser, kurang lebih digeser di 60 cm sahabat PU. Supaya bisa jadi kamar 2. Dulu kan hanya ada 1 kamar di sini, ya. Kemudian dindingnya kita robohkan dan kita geser dindingnya supaya jadi 2 kamar yang luasannya ideal sahabat PU. Ya. Ini 1 kamar ya, kemudian ini ada juga nih. Nah, yang di depan ini juga jadi kamar 1 lagi. Yang walaupun sebenarnya sudah ada kamar existing ya, namun diperkecil volumenya supaya yang sebelah tadi juga volumenya lebih lebar dan yang ini volumenya dikecilkan karena sebelumnya lebar banget. Jadi kita bagi 2 seperti itu. Dan dinding yang ada di depan ini adalah dinding baru. Ya, kita pasang batanya, kita plester dan nanti akan kita cat. Kalau yang ada di atas sahabat PU, nah itu talang existing. Talang yang memang sudah ada sebelum kami datang ke lokasi proyek ini. Dan ini dulunya ada plafon ya. Dan rangkanya masih terlihat di sini sahabat PU. Nanti tentu juga akan kita plafoni lagi ya. Sama nanti untuk kamar ini juga kusennya pakai PJ, pintu yang menggendong jendela sahabat PU di kamar ini. Kalau kamar utama tetap pakai yang existing yang sudah ada ya, depan ini ya. Ini ada kamar utama, berikut juga kamar mandi di dalamnya. Mungkin pemilik rumah merencanakan perluasan bangunan ini direncanakan untuk kamar-kamar anak, sepertinya seperti itu sahabat PU. Ada 2 kamar anak di lantai 2 dan 1 kamar mandi di lantai 2 yang bisa dipakai bareng-bareng sahabat PU. Nah, menariknya lagi di atas itu berupa dak. Ya, atapnya pakai dak ya. Di atas kamar mandi itu juga berupa ducting konvensional. Di atas kamar ini juga atapnya pakai atap dak sahabat PU. Rata-rata memang renovasi rumah baik 1 lantai dijadikan rumah 2 lantai maupun renovasi pengembangan rumah 2 lantai ya. Itu dengan alasan utama yaitu kebutuhan ruang yang bertambah sahabat PU. Seiring anak-anak sudah mulai besar ya kan. Seiring ada keluarga yang sering kumpul, mungkin ada tambahan keluarga baru ya. Sehingga sisa lahan yang ada di lokasi proyek itu dimaksimalkan supaya dapat luas bangunan yang memenuhi kebutuhan ruang yang diperlukan. Baik, saya pikir demikian. Sahabat PU, kita ketemu pada bahasan berikutnya. Semangat membangun.